pesertanya cukup ramai, cukup banyak. Bahkan saya dapat laporan hampir di angka 1000-an. Yang terbanyak ada di U15. Ini kita akan mendapatkan pemain-pemain yang terbaik yang akan bisa membawa PS Palembang ke depan lebih maju. Seleksi pemain ini dipeloi oleh dua pemain sedulur berdarah Argentina, didampingi Abanyo. Dua talenta muda ini optimis pacak terpilih jeru skuad PS Palembang U15 sama U17. Selamat siang, nama saya Nathanael Castaño. Saya lagi ikut seleksi PS Palembang dan selama 2 hari ini saya merasa enak dan saya lagi tunjukkan kemampuan saya di sini. Saya ingin jadi pemain dari PS Palembang untuk bisa berkembang dan maju menjadi. Itulah pemirsa beritanya, barangkali ada pemirsa yang punya anak yang berminat ya di dunia persepak bolaan, mungkin bisa diarahkan anaknya untuk bergabung di PS Palembang supaya kagetnya tercipta bibit-bibit yang pacak membuat PS Palembang lebih maju ke depannya. Betul. Dan pemirsa, berita selanjutnya ini terkait dengan perhotelan yang di Kota Palembang. Kalau memang kita tahu ini mulai bangkit lagi dari COVID-19 dewek, karena ini salah satu industri yang kena cak itu ya di hotel juga, dan ternyata fasilitas ini juga ditingkatkan oleh perhotelan yang ada di Kota Palembang, khususnya dengan fasilitasnya memudahkan pakai QR code atau juga untuk sistem barcode biar memang terjamin kesehatannya. Cak, mana ceritanya kita jengok sama-sama. Sistem QR kode atau barcode yang dilakukan oleh salah satu hotel di Kota Palembang sebagai upaya unjuk kenyamanan buat para pengunjung jeru hal pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Di sistem QR kode ini, pengunjung pacak langsung mesen atau mengorder pesanan yang dipengeni melalui smartphone-nya masing-masing. Asiti General Manager Arista Hotel jelaskan bahwa QR kode ini sudah jauh-jauh hari diaplikasikan. Sistem QR kode ini dilakukan oleh Arista Hotel mulai dari pemesanan kamar hotel, menu makanan, outlet sampai pembayaran. QR code sendiri sebetulnya kita sudah jauh-jauh hari kita aplikasikan ya di Arista, tapi memang tidak semasif sekarang. Jadi sekarang kita mulai dari menu, semuanya mulai dari outlet sampai ke kamar pun kita semuanya QR code. Jadi tamu ketika mau mengakses menu bisa langsung menggunakan QR code dari gadgetnya masing-masing. Begitupun payment ya, payment sendiri itu sekarang banyak digital payment karena kan sudah keluar QRIS juga, beberapa bank sudah keluarkan QRIS, jadi kita semuanya memang betul-betul touchless. Dengan adanya sistem QR kode atau barcode, pacak unjuk kenyamanan buat para pengunjung hotel yang datang. Firman Hidayat, PAL TV. Dijenguk dari liputan tadi, memang pemirsa ini perhotelan memang lagi sigap-sigap nyunian, semangat-semangat nyunian untuk kembali ke lagi perekonomian dan khususnya untuk yang pengen staycation itu ya, karena memang di hotel ya. Belum pacak keluar kota, jadi jadilah di hotel. Iya, walaupun tidak acak keluar kota tapi pacak tetap nikmati indahnya Kota Palembang dari hotel ya. Dan pemirsa, untuk hari ini kita bakal ngenjuk ke perakiraan cuaca. Barangkali ada pemirsa yang pengen keluar rumah, yang ingin bepergian. Ini untuk cuaca perakiraan di Kota Palembang di pagi hari cerah berawan ya. Dan untuk di siang hari masih cerah berawan, dan untuk di malam hari mungkin kita agak sedikit waspada karena siapa tahu lah 4 hari ini ya Cek Midunia kita hujan, siapa tahu malam lagi hujan juga. Betul, untuk di Kabupaten Banyuasin ini cerah berawan untuk pagi. Prediksinya juga masih sama untuk di siang hari, dan juga untuk di malam hari ini sama Cak Kota Palembang berawan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Iya, dan untuk di Kabupaten Ogan Ilir tidak jauh beda dari Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Di pagi hari dan siang hari tetap cerah berawan, dan di malam hari harus bersiaga ya. Barangkali pemirsa yang ada di Ogan Ilir bisa lebih aware lagi karena siapa tahu agak hujan, harus sedia payung sebelum hujan. Ya, itu tadi perakiraan cuaca untuk hari ini Jumat 15 Januari 2021. Pemirsa, kalau yang nak keluar rumah jangan lupa untuk bawa payung karena memang kondisi lagi cak ini cuaca, dan juga jangan lupa pakai masker, itu yang utama. Betul, karena protokol kesehatan itu harus kita yang negak ke bersama-sama ya. Dan pemirsa, sudah selesai kita ngejuk ke informasi seputar Kota Palembang dan juga sekitarnya hari ini. Ketemu lagi besok dan juga setiap hari. Halo Palembang jam 8 sampai dengan jam 9 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata, aku Mang Cek Midun. Aku Cek Akuina dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Patang menyilap lampu, ambek ku sitang di pucuk meja.
Bertolak batang kemana aku, dunia umbang de bepada. Bajuku rombak kancing tiga di bata endong keselangi. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Cetak sendiri. Ini bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai bandung. Oh, udah pakai bandung. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Udah kayak putra. Ini Kak. Ini apa ya? Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter PAL TV ya? Iya, sekarang di PAL TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton PAL TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berteori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena adanya perbedaan kondisi suhu. Yang keempat,
COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Kilo. Kapulo. Ngapain ngopeng wong lagi konsultasi? Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Amanin jo iwa nerbab tulah. Aku, sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada Dio yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi, akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Ngapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan? Kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah tidak habis pikir. Ngapalah kau tidak kompromian dulu dengan Betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku tidak sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau Asih. Apa kita harus kayak ini ya sih? Menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV. Memang punya kita.
Jadi Spider-Man hari ini. Itu tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Bu Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Alang kelemahnya, pempek ini no, ini dia pempek asli iwak kakap. Wah. Anti mainstream dia tuh kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap Bambang minggu. di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di Cek Viral Cek atau Betul. hashtag Cek Viral Cek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Cek Viral Cek. Apa dia? Jadi Spider-Man hari ini. Itu tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Bu Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Apa kabar seluruh masyarakat Indonesia? Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dan khususnya Anda masyarakat Kota Palembang, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu tanpa ada penyakit apapun, termasuk juga terhindar dari virus corona. Hari ini senang sekali saya Kiki Marina hadir menjumpai Anda langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari, di mana hari ini lokasi ini terpilih sebagai lokasi pemberian vaksin pertama untuk Kota Palembang. Setelah kemarin pada 13 Januari 2021 vaksin pertama diberikan untuk Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, disusul pada hari Kamis 14 Januari 2021 vaksin pertama diberikan kepada orang pertama di Sumatera Selatan, yaitu Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Dan hari ini kita akan menyaksikan proses pemberian vaksin atau vaksinasi pertama untuk Kota Palembang yang rencananya langsung akan diberikan kepada Bapak Harnojoyo, Wali Kota Palembang. Nanti disusul juga pemberian akan diberikan kepada Kapolresta Palembang, Ketua DPRD Palembang, Ketua ID Cabang Kota Palembang, MUI Kota Palembang, Persatuan Perawatan Nasional Indonesia Kota Palembang,
Regional Risk Intelligence Manager Gojek, PLT Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dr. RSUD Palembang Bari. Dan pemirsa PAL TV, perlu kami informasikan bahwa vaksinasi atau proses pemberian vaksin yang memang diprogramkan oleh pemerintah ini merupakan sebuah langkah lanjutan untuk penanggulangan memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Sebelumnya juga sudah kita terapkan bersama, yaitu penerapan dari 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak aman. Tentu saja pemberian vaksin ini bukan berarti kita menghentikan penerapan 3M, namun tetap harus terus dilakukan prosedur 3M ini, karena pemberian vaksin ini bukan berarti kita tidak melakukan 3M tadi. Dan pemirsa PAL TV, hari ini dilakukan vaksinasi untuk Kota Palembang di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Sekali lagi, ada 30.000 dosis vaksin yang diterima di Sumatera Selatan tahap awal ini. Belum dapat membentuk kekebalan lingkungan yang memang melindungi masyarakat secara optimal, karena memang rasio vaksinasi ini masih terlalu kecil dan terbatas pada kalangan tertentu, sehingga potensi penambahan tetap ada jika masyarakat lengah menerapkan 3M. Baik, saat ini dapat kita saksikan Wali Kota Palembang Bapak Harno Joyo telah hadir bersama kita di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari, di mana juga didampingi oleh Kapolresta, Ketua DPRD, dan beberapa unsur lainnya yang hari ini bersiap akan diberikan vaksin secara langsung, bahwa beliau ini akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin untuk Kota Palembang. Baik, saat ini kita dapat saksikan juga bahwa Bapak Harno Joyo sedang berada di meja 1. Jadi pemirsa, ada beberapa tahapan yang memang harus kita ikuti dalam vaksinasi ini atau proses pemberian vaksin ini, yaitu tahap pertama di meja 1 ini merupakan tahap pendaftaran atau verifikasi data. Jadi akan didata untuk bersiap menuju ke meja yang kedua. Tahap kedua ini adalah tahap pemeriksaan kesehatan. Baik, saat ini Wali Kota tengah menuju ke meja 2, di mana nanti di meja 2 ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan fisik sederhana. Saat ini disaksikan sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Ini kami informasikan bahwa dalam pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan fisik sederhana ini ada beberapa yang wajib dipatuhi. Di antaranya keadaan harus benar-benar sehat, suhu tubuh dan kondisi tekanan darah benar-benar memenuhi syarat untuk mengikuti proses selanjutnya, yaitu proses vaksinasi. Baik, dalam proses ini juga akan disampaikan beberapa atau sedikit edukasi seputar vaksinasi. Ya, dan saat ini Wali Kota juga tengah diwawancarai seputaran informasi kesehatan yang terkait tentunya dengan SOP pemberian vaksin ini. Salah satu pertanyaan yang akan diajukan oleh petugas yaitu apakah beliau pernah terkonfirmasi menderita COVID-19 atau mungkin mengalami gejala ISPA selama 7 hari terakhir seperti batuk, pilek, sesak nafas dan lainnya. Apakah beliau ini memiliki anggota keluarga atau pernah kontak erat dengan orang yang terkena penyakit COVID-19 sebelumnya. Kemudian juga perlu diketahui riwayat alergi berat yang pernah dirasakan, contohnya sesak nafas, ataukah pernah merasakan bengkak apabila mendapatkan vaksinasi. Kemudian
Tentunya juga ditanyakan mengenai penyakit jantung, penyakit autoimun sistemik, menderita penyakit ginjal atau juga penyakit autoimun. Jadi ada beberapa yang akan diwawancarai terkait kesiapan kesehatan karena pemirsa pada tahap yang kedua ini yaitu pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan fisik sederhana ini sangat mempengaruhi apakah seseorang bisa divaksinasi atau diberikan vaksin. Apabila dalam tahap ini gagal atau tidak memenuhi syarat kesehatan, pemberian vaksinasi akan atau terpaksa ditunda. Termasuk juga untuk pemeriksaan suhu tubuh, bahwa suhu tubuh yang diperbolehkan untuk diberikan vaksin yaitu suhu tubuh yang tidak mencapai 37,5 derajat Celcius, kemudian tekanan darah tidak melebihi 140. Baik, saat ini kita menyaksikan bahwa Bapak Harnojoyo ternyata dinyatakan dalam kondisi sehat ya yang optimal dan menuju ke meja yang ketiga, di mana tahap yang ketiga ini setelah pada tahap 1 pendaftaran, tahap 2 pemeriksaan kesehatan dan tahap 3 ini adalah tahap pemberian vaksin atau tahap vaksinasi yang tentunya vaksinasi ini akan dilakukan oleh petugas kesehatan yang kredibel dan kita saksikan sudah sesuai dengan SOP. Pemberian vaksin ini diberikan di lengan kiri atas dan kami informasikan juga pemirsa PAL TV saat ini tengah disiapkan vaksin yang dimasukkan ke alat suntik sekali pakai dan pemberian vaksin ini atau para vaksinator berasal dari dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari yaitu Dr. Haji Masdianto yang merupakan konsultan alergi imunologi sebagai konsultan KIPI Kota Palembang dan koordinator DPJP COVID RSUD Palembang Bari. Kemudian juga ada Dr. Haji Suhendri yang merupakan Kepala Unit Medical Check Up RSUD Palembang Bari. Baik, saat ini kita saksikan proses penyuntikan vaksin. Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dilanjutkan ya dengan menutup bekas suntikan. Sepertinya pada proses ini dapat kita saksikan Bapak Harnojoyo terlihat biasa saja. Dalam artian tidak merasakan sakit atau nyeri begitu ya. Dan setelah dilakukan vaksin ini, diberikan vaksinasi, Bapak Harnojoyo menuju ke rekan media dan menunjukkan botol vaksin yang sudah kosong. Ya, vaksin yang digunakan tadi kepada Pak Wali Kota dan sudah dalam keadaan kosong, sudah mengalir di tubuh beliau tentunya. Dan setelah disuntikan vaksin ini, beliau akan menuju ke meja 4. Baik pemirsa PAL TV, ada beberapa juga yang mungkin akan terjadi pasca penyuntikan vaksin ini. Tentunya akan ada reaksi yang beragam. Pemberian vaksin ini juga akan kurang lebih sama reaksinya dengan pemberian vaksin lainnya. Dan saat ini tengah kita saksikan Bapak Wali Kota, Bapak Harnojoyo tengah memberikan himbauan yang langsung diabadikan oleh para rekan media. Sepertinya terlihat biasa saja ya, tanpa ada gejala-gejala yang negatif setelah pemberian vaksin kepada beliau ini. Dan pemirsa,
itu juga hal yang sama terjadi pada saat pemberian vaksin pada hari Rabu dan hari Kamis kemarin. Juga semua orang yang diberikan vaksin alhamdulillah dalam kondisi yang baik setelah 30 menit ya. 30 menit diberikan waktu untuk beristirahat, di mana 30 menit ini digunakan sebagai istirahat sekaligus juga monitoring terhadap kemungkinan yang bisa terjadi pasca penyuntikan vaksin. Dan saat ini Wali Kota Palembang tengah berada di meja keempat, yaitu sertifikat atau penerimaan dokumen pasca vaksinasi. Sekaligus juga nanti akan ada waktu 30 menit untuk beristirahat dan memonitor kondisi pasca penyuntikan vaksin terhadap Wali Kota. Baik, pemirsa, saat ini tengah dijelaskan juga kepada Wali Kota mengenai pemberian vaksin ini. Jadi dalam pemberian vaksin ini pemirsa tidak hanya satu tahap saja. Telah disampaikan bahwa memang pemberian vaksin ini merupakan langkah penanganan pandemi yang memang dilakukan dalam 2 tahap. Setiap menerima vaksin COVID-19 ini menerima suntikan 2 kali. Jadi penerima vaksin COVID-19 ini harus mematuhi jadwal yang sudah ditetapkan. Dalam artian pada saat Wali Kota hari ini melakukan vaksinasi pada tanggal 15 Januari 2021, ini artinya pada tanggal 29 Januari 2021 beliau ini harus melakukan vaksinasi yang kedua. Baik, saat ini beliau menunjukkan sertifikat bahwa beliau telah divaksin tahap awal. Selanjutnya diberikan waktu 30 menit sebagai waktu istirahat sekaligus juga untuk memonitor kondisi pasca diberikannya vaksinasi. Baik, pemirsa PAL TV, sekali lagi kami informasikan bahwa pemberian vaksin ini tidak hanya satu tahap, di mana nanti ada tahap selanjutnya. Jadi pada saat diberikan tahap pertama ini, kita akan mendapatkan suntikan yang selanjutnya, yaitu pada tahap yang kedua, 15 atau 14 hari dari pemberian atau suntikan yang pertama. Ini artinya sekali lagi bahwa Wali Kota Palembang akan menerima vaksin selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2021 atau sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi jadwal vaksinasi COVID-19 ini harus dipatuhi. Pasalnya hal ini berkaitan dengan pembentukan antibodi dan juga mutasi virus corona. Jadi pemberian vaksin COVID-19 dosis yang kedua ini kalau terlambat dikhawatirkan bisa memicu lebih banyak mutasi virus, sehingga terdapat kemungkinan perubahan skema pemberian dosis kedua. Vaksin virus corona semacam ini akan mempertinggi laju mutasi virus. Jadi memang kita wajib mengikuti jadwal yang telah ditentukan pada tahap yang kedua. Dan pemirsa PAL TV, vaksinasi COVID-19 ini harus memang dilakukan sebanyak 2 kali karena pada penyuntikan vaksin COVID-19 yang pertama, jumlah antibodi yang menetralkan virus masih rendah sehingga membutuhkan jika tidak dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19 yang kedua, ini bisa muncul infeksi tanpa gejala atau asimptomatik. Dan saat ini kita saksikan penyuntikan vaksin yang kedua
menuju ke meja pertama, yaitu meja registrasi, di mana akan didata, verifikasi data. Kemudian nanti pada meja pertama ini akan menuju meja kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan dan juga pemeriksaan fisik sederhana, sekaligus juga mendapatkan edukasi seputar vaksinasi. Baik, saat ini tengah dilakukan pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan fisik sederhana. Sedang diukur tekanan darahnya. Dan pemirsa PAL TV, ada beberapa hal juga yang bisa membatalkan pemberian vaksin ini. Tentunya apabila pasien ini tidak lulus atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan, karena pemberian vaksin ini sekali lagi harus benar-benar dalam kondisi yang fit atau sehat. Baik, pemeriksaan tekanan darah telah selesai dilakukan. Pengukuran tekanan darah yang diperbolehkan hasilnya yaitu di bawah 140/90. Jadi di atas 140/90 tidak diperkenankan untuk dilakukan vaksinasi. Baik, kita saksikan beberapa orang yang sudah berada di ruang tunggu, tentunya ruang yang sudah diatur sedemikian rupa agar tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan jarak aman. Setiap peserta juga diwajibkan menggunakan masker. Didata untuk diberikan vaksin, ataupun juga bagi orang-orang yang sudah diberikan vaksin, bukan berarti kita tidak melakukan protokol kesehatan 3M yang sebelumnya memang sudah wajib dilaksanakan. Sekali lagi, 3M ini wajib dilaksanakan walaupun kita sudah divaksin. Tetap harus menjaga kebersihan. Adalah peraturan yang paling mendasar, yaitu suhu tubuh tidak melebihi 37,5 derajat Celcius dan tekanan darah tidak melebihi . Oke, baik pemirsa, saat ini kita saksikan proses vaksinasi yang akan diberikan kepada Ketua Zulkhair. Baik, kita ini adalah giliran pemeriksaan yang diberikan kepada Ketua ID Cabang Kota Palembang, di mana
sudah dari meja 1, yaitu pendaftaran atau verifikasi data, beliau menuju ke meja kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan. Meja kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan fisik sederhana. Baik, pemirsa, dapat kita saksikan saat ini apabila lebih dari 140/90 tidak diperkenankan untuk melanjutkan proses tertunda pemberian vaksin akibat tekanan darah yang melebihi 140/90. Ini artinya apabila tekanan darah kita di atas itu, pemberian vaksin ini terpaksa harus ditunda. Baik. Dan sekali lagi kami informasikan pemirsa bahwa pada proses pengecekan fisik ini tidak hanya dicek tekanan darah dan suhu tubuhnya saja, tapi juga ada beberapa hal yang nanti akan diwawancarai terkait dengan COVID-19, termasuk itu pernahkah terkonfirmasi menderita COVID-19 atau pernahkah mengalami gejala-gejala ISPA dalam 7 hari terakhir seperti batuk, pilek, sesak nafas. Kemudian apakah ada anggota keluarga atau pernahkah melakukan kontak erat dengan orang yang terkena penyakit COVID-19 sebelumnya. Kemudian juga akan ditanyakan mengenai riwayat alergi berat yang pernah dialami selama ini pasca dari pemberian vaksin. Kemudian dari beberapa pertanyaan ini, apabila memang jawaban sesuai dengan SOP dalam artian kondisi sehat, akan diarahkan ke meja yang selanjutnya, yaitu meja nomor 3, meja vaksinasi, di mana akan diberikan atau disuntikan vaksin, akan ditunjukkan secara langsung. Oke, masih dibincangkan seperti apa hasil kesehatan dari Bapak Dr. Zulkhoir ini. Kita masih menunggu bagaimana. Baik, sepertinya dalam kondisi sehat, siap untuk diberikan vaksin. Baik, saat ini kita saksikan beliau telah duduk bersama vaksinator. Kembali kami sampaikan ada 4 vaksinator yang bekerja pada hari ini untuk memberikan vaksin, yaitu Dr. Haji Mas Dianto yang merupakan konsultan alergi imunologi sebagai konsultan KIPI Kota Palembang, koordinator DPJP COVID RSUD Palembang Bari. Kemudian ada Dr. Haji Suhendri yang merupakan Kepala Unit Medical Check Up RSUD Palembang Bari, Ketua Komite Etik dan Hukum RSUD Palembang Bari. Kemudian ada juga Dr. Haji Julius Vitora yang merupakan Kepala Instalasi Rawat Inap RSUD Palembang Bari. Ada Dr. Rika Andris yang merupakan Ketua Kasemix RSUD Palembang Bari. Dan inilah saatnya kita menyaksikan penyuntikan berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Baik. Sudah dilakukan penyuntikan kepada Bapak Dr. Zulkhoir, Ketua ID Cabang Kota Palembang, di mana pada tahap yang ketiga atau pada penyuntikan vaksin ini sudah selesai menuju ke meja yang selanjutnya, yaitu meja dokumen pasca vaksinasi. Dan seperti halnya yang diberikan kepada Bapak
Harnojoyo sebelumnya akan diberikan waktu 30 menit untuk beristirahat sekaligus untuk memonitor atau waktu monitoring agar terpantau kesehatannya pasca penyuntikan vaksin ini. Baik pemirsa, ada beberapa juga hal penting terkait vaksin COVID-19 ini. Vaksin COVID-19 ini sudah dinyatakan aman dan halal untuk digunakan. Jadi tidak sedikit masyarakat yang selama ini meragukan keamanan dan juga kehalalan dari vaksin COVID-19. Namun perlu diketahui bahwa vaksin yang akan disebarkan di Indonesia dipastikan lulus uji klinis dan evaluasi dari BPOM terlebih dahulu. Baik, vaksinasi harus berlanjut. Baik, proses vaksinasi selanjutnya diberikan kepada Ustadz Sri Suryono dari MUI Kota Palembang. Dilakukan pendataan pada meja 1 dan dilanjutkan ke meja kedua, yaitu fisik. Sudah dilakukan pengecekan tekanan darah, bisa sekali lagi disampaikan bahwa memang vaksin COVID-19 ini aman dan halal. Untuk kandungannya sendiri, vaksin COVID-19 ini virus yang sudah dimatikan, bukan virus hidup maupun juga dilemahkan. Vaksin ini tidak mengandung boraks, formalin, merkuri, ataupun juga pengawet. Jadi keamanan vaksin juga tentunya akan baik saat diberikan maupun setelahnya. Baik, setelah perwakilan dari MUI ini perwakilan dari Gojek, dari Regional Risk Intelligence Manager Gojek menuju meja 1 dan saat ini sudah di pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan ini terus bergulir atau proses-proses ini terus bergulir berjalan. Kita saksikan juga dari Persatuan Perawatan Nasional Indonesia, Bapak Suhendri. Saat ini tengah di layar kaca Anda, tengah dilakukan pemeriksaan kesehatan, pemirsa. Beliau ini merupakan pihak kesehatan atau tenaga medis. Ini juga merupakan salah satu yang diutamakan untuk diberikan vaksin karena memang terhadap virus COVID-19 ini sendiri. Pemirsa, kami informasikan juga bahwa ada usia yaitu rentan usia dari 18 tahun hingga 59 tahun.
Jadi ini adalah usia yang disarankan atau saat ini dibatasi untuk diberikan ketentuan karena memang berdasarkan data bahwa usia dari 18 hingga 59 tahun ini adalah usia yang banyak terkena dari COVID-19. Baik, pemirsa, vaksin ini bukanlah untuk uji klinis ya, tentu telah memperoleh izin penggunaan dari BPOM ini yang bernama CoronaVac untuk uji klinis menggunakan kemasan suntikan di mana vaksin dan juga jarum suntik ada dalam satu kemasan. Dan sedangkan vaksin yang akan didistribusikan oleh pemerintah yang dikemas dalam bentuk itu tanpa penandaan, only for clinical trial. Jadi pemerintah telah mengklarifikasi bahwa vaksin COVID-19 buatan Sinovac ini tidak mengandung sel vero yang dikabarkan tidak halal. Sel vero ini hanya merupakan media kultur untuk tumbuh kembang virus sebagai bahan baku vaksin. Kemudian selain mendapatkan jumlah virus yang cukup, setelah itu virus akan dipisahkan dari media pertumbuhan dan dimatikan untuk dijadikan vaksin. Jadi sel vero proses akhir pembuatan vaksin. Dan kita sudah menyaksikan juga di sini petugas kesehatan telah menyiapkan vaksin di dalam alat suntik sekali pakai yang akan disiapkan untuk disuntikan atau diberikan kepada Bapak Suhendri dari perwakilan Persatuan Perawatan Nasional Indonesia. Dan saat ini tengah disuntikan, kita saksikan. Baik, proses sepertinya berjalan dengan sangat lancar. Baik. Setelah proses yang ketiga ini, seperti halnya dengan yang sebelumnya, akan diarahkan menuju ke meja keempat. Sertifikat bahwa sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah dilakukan vaksin tahap pertama. Kembali juga akan diberikan waktu 30 menit untuk beristirahat, sekaligus juga untuk monitoring kira-kira seperti apa kondisi 30 menit pasca diberikan vaksin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan efek dari pemberian vaksin. Baik, ini adalah perwakilan dari Gojek, kita saksikan. Perwakilan dari Gojek yaitu Denny Herianto, Regional Risk perwakilan dari Gojek ini juga sebagai tanda ya bahwa memang para driver Gojek ini juga sangat banyak bersentuhan dengan masyarakat umum, juga sangat rentan sekali, kaum yang sangat rentan sekali coronavirus. Baik, alat suntik sudah disiapkan, saatnya untuk disuntikan sesuai dengan SOP. Disuntikan harus dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol. Proses penyuntikan baik dilakukan dan berjalan dengan lancar. Sepertinya biasa saja. Baik, sesuai dengan urutan fase-fase pemberian vaksinasi ini. Pada tahap ketiga, Denny Herianto, Regional Risk Intelligence Manager Gojek akan menuju meja 4 atau tahap 4. Baik, pemirsa PAL TV juga kami informasikan
bahwa pemerintah ini menyatakan bahwa dibutuhkan waktu selama 15 bulan untuk masuk Indonesia, yaitu mulai dari Januari 2021 hingga Maret 2022. Pemberian vaksin COVID-19 oleh pemerintah akan dilakukan secara bertahap, yaitu periode pertama April 2021, periode kedua pada April 2021 hingga Maret 2022. Ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk menerima vaksin terlebih dahulu. Menurut WHO, petugas kesehatan, petugas publik, dan orang-orang yang berisiko tinggi untuk memiliki penyakit penyerta dan atau merupakan kelompok prioritas. Baik, selanjutnya diberikan vaksinasi. Vaksin selanjutnya kepada PLT Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dr. Fauzia. Saat ini tengah Baik, telah disampaikan tadi bahwa memang khusus untuk perempuan tidak bisa kami tayangkan secara umum karena memang harus tidak dapat disaksikan secara publik, dan penyuntikan kepada gender perempuan juga akan dilakukan dokter perempuan. Baik, pemirsa PTV, kembali kami informasikan bahwa beberapa kelompok yang memang akan lebih dahulu atau menerima vaksin ini sekali lagi adalah petugas kesehatan, petugas publik, orang yang berisiko tinggi untuk tertular atau sakit parah akibat COVID-19, kemudian juga orang-orang yang memiliki penyakit penyerta atau yang merupakan kelompok prioritas. Akan menginformasikan daftar kelompok menerima vaksin COVID-19 di Indonesia, yaitu peserta tahap pemberian periode 1 Januari hingga April 2021. Tahap pertama sebanyak 1,3 juta untuk kemudian juga akan diberikan pada tahap kedua sebanyak 17,4 juta untuk petugas publik yang tidak dapat menerapkan jaga jarak secara efektif, dan sebanyak 21 untuk lansia. Lansia di sini di atas umur 60 tahun. Kemudian periode yang kedua, baik, kita saat ini, silakan Bapak. Ya. Ketua, silakan Bapak, lebih mendekat kepada saya. Bersama Ketua ID Kota Palembang, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat dan semangat. Semangat ya. Tadi sudah Bapak. Seperti apa Pak? Sakit kah? Sakit sama sekali. Pada saat disuntik tidak sakit Bapak? Jumlah yang disuntik itu kan sedikit, hanya setengah cc. Jadi hampir tidak terasa, ya kita kayak injeksi COVID-19 tentunya. Tidak ada masalah. Observasi terlebih dahulu di ruangan observasi. Penyuntikan sendiri, ada terasa pusing atau seperti apa? Tidak ada. Normal saja? Lebih kurang 15-20 menit sekarang. Ya alhamdulillah tidak terasa apa. Kalau untuk bagian kulitnya sendiri Bapak, adakah kemerahan atau ini bisa disaksikan ya? mulai dikatakan tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada, ini bekasnya sudah. Aman ya Pak ya? Tidak terjadi apa-apa. Jadi ini memang untuk resiko-resiko yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat. Banyak kan yang bilang nanti demam, pusing, pingsan, seperti itu. Jadi kalau demam itu merupakan gejala ikutan dari imunisasi. Biasanya agak panas sedikit, itu tergantung dengan reaksi dari tubuh. Sebetulnya itu tidak masalah, sebetulnya biasanya kita dibekali oleh penurun panas, biasanya seperti itu. Dan kemungkinan ada gatal atau alergi itu bisa saja terjadi pada penyuntikan apapun. Jadi bukan hanya pada penyuntikan obat-obatan saja. Vaksin saja, tapi semua obat kalau kita alergi ya tetap seperti itu. Oleh sebab itu kita diminta untuk diobservasi selama 30 menit di sini untuk melihat reaksi tersebut. Baik, sebelumnya pada tahap yang kedua, ya Bapak bisa dijelaskan nggak tadi apa saja yang
laksanakan di tahap kedua ini? Tadi kita walaupun sebelumnya sudah di WA, di SMS kita ditanyakan lagi apakah ada riwayat penyakit tertentu, apakah ada riwayat alergi, kemudian diukur gula darahnya dan tekanan darahnya. Sebetulnya gula darah itu tidak standar, tapi Rumah Sakit Bari mengistimewakan kita harus periksa gula darah dulu. Tekanan darah sudah diperiksa, alhamdulillah juga tadi bagus. Jadi memang harus semuanya dalam kondisi yang baik. Kita ingin sebetulnya memang dari jauh-jauh hari pemerintah menginginkan bahwa efektivitas yang kita dapat tapi aman. Baik, apabila dari pemeriksaan ini ada salah satu mungkin yang tidak masuk dalam kualifikasi, seperti apa SOP-nya? Ditunda hingga pemeriksaan selanjutnya begitu? Iya betul, jadi kalau misalnya tensinya agak tinggi, tensinya membaik, baru dilakukan. Kalau tidak, mereka harus diobatin dulu. Baik. Itu standarnya seperti itu. Kita tahu dan nanti ada yang kedua begitu ya, pemberiannya kedua kali. Apa perbedaannya Bapak? Sebetulnya untuk yang kedua itu ditanyakan nanti apakah ada ikutan selama 14 hari. Kalau memang tidak ada, nanti akan dilakukan langsung yang kedua dengan tetap melakukan prosedur tadi. Lihat, kemudian ditanyakan lagi efek samping ada atau tidak, kemudian ditensi lagi, kalau kondisi baik-baik baru disuntik. Dosisnya sendiri apakah sama Pak? Sama. Setengah cc itu setengah mililiter. Ya. Untuk waktu sendiri itu wajib 14 hari? 2 minggu, 14 hari. Apa yang terjadi apabila terlalu lama? Ya, jadi sebetulnya itu yang harus kita perhatikan betul. Pace-nya itu mungkin tidak lebih dari 2 hari. Tapi yang paling tepat adalah betul-betul pada hari ke-14 itu. Jadi kita harus menyiapkan diri pada hari ke-14 itu untuk dilakukan imunisasi yang kedua. Nah, sekarang apabila seperti ini, apa beda orang yang sudah diberikan vaksin terhadap orang yang belum diberikan vaksin? Iya, kita mengharapkan dengan diberikannya vaksin ini, otomatis kita itu mempunyai pelindung ganda. Kalau selama ini kita melakukan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian cuci tangan, menjaga jarak. Dengan adanya vaksin ini diharapkan di samping itu kita juga dilindungi dari dalam. Ya. Oleh sebab itu bukan berarti bahwa setelah divaksin ini kita bisa bebas, terbuka semuanya tetap. Jadi yang 3M itu harus tetap kita laksanakan. Kemudian ditambah dengan vaksinasi, kita sudah lebih siap. Efektivitas vaksin ini sendiri Bapak, berapa persen sih kira-kira begitu untuk memutus mata rantai penyebaran? Kalau kita lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya dari berbagai negara, itu antara 60 sampai 90%. Jadi yang di Indonesia sendiri katanya 60,3%, kemudian di Brazil ada 70%, sedangkan di Turki itu 90% lebih. Kenapa ini berbeda? Karena ini memang baik dari sisi genetik, dari sisi kebiasaan, kemudian dari sisi pola perkembangan dari vaksin tersebut atau virus tersebut, sehingga ada beda untuk sampelnya atau subjek yang dilakukan vaksinasi. Kita berharap ya mudah-mudahan dengan adanya tambahan minimal 60% itu, otomatis kita akan bisa lebih baik. Iya. Ada himbauan Bapak untuk masyarakat? Kita mengharapkan agar masyarakat bisa ikut serta dalam vaksin ini, karena secara epidemiologi vaksin ini baru akan bermanfaat secara utuh secara di tengah-tengah masyarakat kalau 80% masyarakat menjalani vaksin. Kalau kurang dari itu hanya berpengaruh pada individu, tetapi kalau sudah lebih dari 80% diharapkan vaksin ini bermanfaat untuk menghilangkan COVID, otomatis menghilangkan pandemi. Ya, jadi mari bersama kita bekerja sama gitu ya Pak. Bekerjasama, jangan khawatir, jangan takut, bismillah. Insya Allah ini adalah jalan yang terbaik bagi kita untuk lepas dari pandemi ini. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu. Silakan beristirahat kembali. Terima kasih banyak. Baik. Pemirsa PAL TV itu tadi wawancara singkat kita bersama Ketua ID Cabang Kota Palembang Bapak Zulkhair, dan tentunya selalu dihimbau bahwa meskipun kita sudah divaksinasi atau sudah diberikan vaksin, bukan berarti kita
lengah terhadap protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak aman. Baik, terus selanjutnya kita akan berbincang dengan beberapa orang yang telah dilakukan vaksinasi atau diberikan vaksin. Baik, selanjutnya kami akan mengundang Dr. Fauzia. Silakan dokter. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Setelah divaksin, tadi nanya dulu nih, pada saat disuntik gimana rasanya, Dok? Kalau disuntik itu rasanya seperti berdenyit. Tapi sejak ini aman-aman aja. Tingkat sakitnya seperti apa? Kan perempuan ini biasanya sakit dikit terasa sekali gitu ya. Seperti rasanya dicucuk jarum. Oh, sama. Seperti ditusuk jarum. Kalau angka 1 sampai 10 berapa sakitnya? Kurang lebih 2 lah. 2. Berarti sedikit sekali ya, Dok? Enggak begitu sakit. Karena jarumnya juga kecil kan. Jarum kecil ya. Dosis yang diberikan juga sedikit ya, Dok? Dosisnya setengah mili. Setengah mili. Nah, kalau pada saat disuntikan rasanya nggak begitu sakit, setelah disuntikan gimana, Dok, rasanya? Nggak sakit juga, aman aja. Untuk saat ini nggak ada rasa ya. Dari bengkak di tangan ada nggak, Dok? Alhamdulillah nggak ada. Pusing-pusing juga nggak ada ya? Yang dikhawatirkan selama ini oleh masyarakat kan ada efek-efek tertentu gitu ya? Ya, jadi kalau kita yang namanya ada satu tindakan itu nomor 1 ya namanya disuntik pasti rasa sakit ditusuk jarum. Setelah itu tergantung respon dari masing-masing tubuh kita ya. Tapi sejauh ini aman-aman setelah dari beberapa kan dari mulai kick off-nya presiden kan di tanggal 13 kemarin kick off-nya provinsi. Alhamdulillah sejauh ini aman ya, aman-aman aja. Iya. Kemudian ini kan nanti baru tahap pertama. Setelah 14 hari nanti ada tahap yang selanjutnya. Ya. Ya, akan dilakukan di mana ini, dokter, rencananya? Jadi kita kalau untuk kick off perdana di Kota Palembang hari ini. Selanjutnya fasilitas kesehatan yang memang sebagai fasilitas pelaksana vaksinasi itu mereka lanjut pelayanan sesuai dengan saat ini tahap pertama adalah penyuntikan untuk tenaga kesehatan. Jadi mereka langsung lanjut sesuai dengan apa yang sudah terdata di sistem informasi sumber daya manusia kesehatan di Kementerian Kesehatan. Oke. Tadi pada saat di meja keempat kan ada dapat sertifikat. Ini dokter lagi pegang nggak sih, Dok? Iya. Nah, boleh ditunjukkan nggak ke? Ini bukti saya udah disuntik divaksinasi dan alhamdulillah. Alhamdulillah aman-aman saja. Apa saja yang tertera di kartu ini, ya, dokter? Jadi kalau kita lihat di kartu ini sudah ada nama kita ya, nomor HP, nomor tiket, kemudian lokasi di mana kita mendapatkan vaksinasi. Selanjutnya ada nomor batch dari vaksin dan nama vaksin, serta nanti kalau ada keluhan nomor telepon dari dokter Rumah Sakit RSUD Bari yang bisa dihubungi, dan kapan saya harus datang kembali lagi untuk mendapatkan vaksinasi yang kedua. Oke. Di sini kan ada waktu 30 menit untuk dipantau ya. Dalam artian 30 menit ini kalau aman-aman saja berarti boleh kembali beraktivitas. Seandainya ada efek yang di luar itu, di atas 30 menit, apa yang harus masyarakat lakukan atau orang yang jadi dilakukan? Setelah 30 menit, di sini nanti kalau ada efek, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi silakan dihubungi nomor telepon atau ada nomor telepon yang tercantum di sini nanti bisa dihubungi langsung. Baik, ini ada nomor yang tertera di kartu vaksinasi COVID-19 pemirsa. Jadi seandainya tiba-tiba berapa atau 3 jam dari pemberian vaksin tiba-tiba terasa pusing dan lain sebagainya bisa menghubungi kontak ini dokter ya. Nah, apabila memang ternyata terdapat gangguan atau alergi dari sini berarti tahap kedua harus ikut serta nggak, Dok? Nanti kita lihat dulu bagaimana respon setelah penyuntikan pertama. Dan tetap nanti di tahap kedua proses alurnya tetap akan ada di meja kedua itu screening. Di situ nanti ada dokternya yang standby dan dokter yang akan menentukan apakah disuntik atau tidak. Oke, terima kasih banyak Dokter Fauzia. Selamat beristirahat kembali. Ya, silakan. Dan itu dia tadi pemirsa PAL TV bincang atau dialog singkat kita bersama pelaksana tugas Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dokter Fauzia, yang memang sudah disampaikan bahwa memang ada beberapa tahap yang memang tadi diperlihatkan di layar kaca Anda
Baik tahap pertama pendataan, tahap kedua pemeriksaan kesehatan secara fisik, kemudian juga pada tahap ketiga vaksinasi atau penyuntikan vaksin, dan pada tahap 4 ini diinformasikan sekali lagi kita akan mendapatkan seperti sertifikat atau dokumen di mana di situ nanti akan tertera beberapa data kita, termasuk juga ada nomor telepon yang bisa kita hubungi apabila nanti mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca penyuntikan vaksin ini, karena waktu yang diberikan untuk diobservasi ini hanya sekitar 30 menit. Apabila nanti pada saatnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar waktu 30 menit tersebut, ada nomor telepon yang tertera di kartu tersebut yang bisa Anda hubungi. Dan pemirsa PATV, terus saat ini dilakukan proses vaksinasi yang dilakukan sesuai dengan SOP tentunya, karena terus berlangsung pemberian vaksin ini berdasarkan daftar yang telah tertera. Baik, kami informasikan kembali lagi, kami sampaikan kembali lagi untuk periode tahap pertama tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya akan juga menyampaikan periode tahap kedua untuk April 2021 hingga Maret 2022. Ini tahap ketiga ini sebanyak 63,9 juta untuk masyarakat dengan resiko penularan tinggi, baik dari segi tempat tinggal ataupun juga kelas ekonomi dan sosial. Dan selanjutnya untuk tahap keempat sebanyak 77,4 juta kepada masyarakat umum dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Jadi sekali lagi pemberian vaksin ini akan diutamakan kepada orang-orang yang memiliki resiko lebih tinggi terpapar dari virus COVID-19 ini. Termasuk juga tadi disampaikan kepada para petugas kesehatan, petugas publik, orang-orang yang beresiko tertular atau juga yang sakit akibat COVID-19 ini. Baik, vaksin ini adalah salah satu langkah pencegahan tentunya pemirsa. Jadi akan diberikan kepada orang yang belum pernah terkena COVID-19, dan yang pastinya selalu kami ingatkan, walaupun sudah diberikan vaksin, sekali lagi kita tetap harus melakukan protokol kesehatan yaitu 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak aman, hindari kerumunan. Dan sekian tadi informasi mengenai pemberian vaksin pertama di Kota Palembang. Semoga Anda mendapat banyak informasi terkait dengan pemberian vaksin ini. Mari bersama-sama kita menjaga dan bekerja sama untuk tetap membatasi penyebaran atau memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Saya Kiki Marina mengucapkan banyak terima kasih mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik.